Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Suryanugraha dengan NIM A12 2023 Pertanyaan pertama, prinsip etika kerja sistem informasi mana yang paling dilanggar? Menurut saya pribadi, prinsip yang paling dilanggar di sini adalah prinsip integritas dan kejujuran profesional. Kenapa? Karena tindakan teman saya ini bukan sekedar lupa atau lalai. Dia tahu ada bug, dia bisa memperbaikinya, tapi dia sengaja diam demi dapat uang lembur. Itu manipulasi yang sangat terencana. Dan ini pelanggarannya berlapis. Pertama, terhadap perusahaan. Dia mengambil uang lembur yang sebetulnya dia tidak hasilkan secara jujur. Itu kalau saya pikir-pikir ya, bentuk penipuan finansial. Kedua, terhadap pengguna sistem bug yang dibiarkan bisa berdampak ke kualitas layanan. Dalam etika sistem informasi, kita punya tanggung jawab untuk tidak merugikan pengguna. Ketiga, terhadap tim. Kita bekerja secara kolektif. Kalau satu orang sengaja menahan informasi penting demi kepentingan pribadi, itu pengkhianatan terhadap kepercayaan tim. Yang bikin saya pribadi berat adalah saya ngerti dia lagi susah finansial. Saya nggak mau langsung menghakimi, tapi memahami kondisinya bukan berarti saya tidak membenarkan caranya. Konsultan ekonomi tidak memberikan hak yang merugikan orang lain secara diam-diam. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah saya akan melakukan whistleblowing? Tentu saja, saya tidak langsung ke manajemen sebagai langkah pertama. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengobrol langsung dengan dia, empat mata secara personal. Karena dia teman saya, dia berhak tahu bahwa saya sudah tahu. Dan dia juga berhak dapat kesempatan untuk memperbaiki ini sendiri. Entah itu berhenti atau bahkan jujur ke atasan secara sukarela. Tapi kalau setelah itu dia tidak berubah atau malah minta saya diam, saya tetap akan melapor. Secara moral, saya pakai logika sederhana. Kalau saya diam, saya bukan melindungi dia. Saya justru ikut terlibat dalam pelanggaran ini. Dan kalau ini ketahuan belakangan, konsekuensinya akan jauh lebih besar buat dia maupun saya pribadi. Satu hal yang saya pegang, saya akan melaporkan fakta, bukan menghakimi orangnya. Saya nggak mau cerita kesana sini, nggak mau dramatis. Cukup sampaikan apa yang saya temukan secara objektif ke orang yang tepat. Empati tetap ada, tapi nggak boleh mengalahkan kejujuran. Berikutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana saya menjaga kerjasama tim tanpa mengorbankan integritas perusahaan? Ini yang paling tricky menurut saya ya, karena saya nggak mau tindakan saya malah bikin suasana tim jadi toksik atau semua orang jadi saling curiga. Jadi, ada beberapa langkah yang akan saya ambil. Pertama, seperti tadi, saya bicara ke dia dulu secara private. Nggak perlu diumumkan ke seluruh tim, ini menjaga martabatnya dan memberi ruang penyelesaian yang lebih manusiawi. Yang kedua, saya sebagai lead develop, saya akan mengambil inisiatif memperkuat sistem. Misalnya, bikin aturan bahwa setiap bug yang ditemukan harus langsung didokumentasi dan dilaporkan. Nggak bisa ditahan. Ini memperbaiki prosesnya tanpa secara langsung menuding seseorang di depan tim. Ketiga, kalau memang saya melaporkan ke atasan, saya akan lakukan secara profesional, langsung, private, dan dengan konteks yang lengkap, termasuk menyampaikan bahwa rekan ini sedang menghadapi kesulitan finansial. Saya menjaga manajemen biar bisa merespons dengan bijak. Dan yang terakhir, setelah urusan profesionalnya selesai, saya tetap bisa hadir sebagai teman. Saya bisa bantu dia cari solusi lain untuk lebih sah, entah itu proyek sampingan atau sekedar jadi pendengar. Karena menurut saya, integritas dan empati itu bukan musuh. Keduanya bisa jadi jalan beriringan asal kita tahu mana yang harus didahulukan dalam konteks yang tepat. Jadi, kesimpulannya untuk kasus ini bahwa mengajarkan saya untuk mementingkan etika paling diuji, bukan saat kita berhadapan dengan musuh, tetapi saat berhadapan dengan orang yang kita sayangi. Melakukan hal yang benar kepada teman yang sedang susah itu meyakinkan, tapi justru itu yang menjadi karakter kita yang sesungguhnya terbentuk. Sekian dari saya, terima kasih.